Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur, kembali lagi di Lembur Malam. Oke, kali ini saya akan berbagi tips untuk cara mengganti holder ya. Ini holder sebelah kiri untuk motor GSX 150 ya. Ini rencananya mau diganti lampu bulat seperti ini ya. Kamera sini aja. Ini rencananya si pemilik motor pengennya ini lampu standarnya seperti ini. Sebenarnya udah LED juga, tapi katanya kurang kurang bagus ya. Jadi mau diganti pakai lampu yang seperti ini bulat. Ini udah saya coba rakit-rakit ya. Ini sudah saya satukan, nanti saya pedal-pedal lagi aja. Yang penting udah jadi dulu. Yang intinya untuk video kali ini saya akan mentutorialkan untuk jalur kabelnya di bagian holder saja dan perakitannya. Oke ya. Sebelum kita rakit ke motornya, kita harus tahu dulu yang pertama kan kenapa harus diganti holdernya. Itu kenapa? Itu karena si pemilik pengennya itu bisa mati tanpa tambahan saklar samping sini. Jadi kalau pakai holder yang bawaannya itu, kalau lampunya mau mati itu harus harus ada tambahan saklar lagi yang di samping sini ataupun saklar kecil yang bikinan. Cuman si pemilik nggak menginginkan seperti itu, jadi alhasil harus diganti holder ini. Holdernya satu paket seperti ini ya. Ini punyanya GSX 1000, punyanya GSX 1000. Oke ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Intinya kita mau mengganti saklar dikarenakan pengennya lampunya itu langsung ikut bisa mati. Bisa ada saklar on off nya. Untuk bawaannya kan nggak ada. Untuk bawaannya kan sistemnya UHM, jadi mengikuti, dia sudah DC, cuman dia hidup setelah mesin hidup. Kalau dikontak itu nggak akan hidup, cuman nunggu mesin hidup dulu. Nanti akan saya rubah ke sistem lewat keluaran kunci kontak. Jadi kontak hidup, terus saklar di on kan, lampu sudah hidup. Itu yang diinginkan. Oke ya. Pertama kita harus pengenalan dulu untuk ininya, holdernya aja dulu ya. Perangkat yang dibutuhkan sebenarnya ini udah ada, si pemilik sudah beli relay juga ya. Ini relaynya 2, karena nanti saya akan coba jelaskan kenapa saya harus pakai 2, kenapa nggak 1 aja. Karena kan di sini nanti lampunya ada lampu tembaknya. Oke ya, ini jangan nanti aja ya, karena nanti malah pusing. Yang penting jalur pada holdernya dulu kita tahu. Jadi nanti mau penyambungan kabelnya kita nggak ribet. Oke, karena saya yakin untuk yang menonton video ini kebanyakan pasti pemula. Kalau bengkel ya nggak usah nonton, pasti udah bisa ya. Jadi saya untuk pengecekannya nggak menggunakan avometer. Kalau avometer nanti malah bingung ya, yang nonton itu bingung. Jadi saya langsung praktek pakai aki aja. Sebenarnya enak pakai avometer, cuman kan nanti yang pemula-pemula agak kebingungan. Jadi saya pakai aki saja. Oke. Pertama, untuk soketnya ini kebetulan sekali ini sangat dipermudah karena ini warnanya saya kira mengikuti Honda. Kabelnya mengikuti Honda. Oke. Di sini ada 9 kabel kalau nggak salah, 1. Ya, yang ini 9, yang ini 9 kabel. Ini 2, ini untuk switch coupling ya. Tujuannya switch coupling itu biasanya kalau di motor coupling itu kalau masuk gigi itu nggak bisa di starter kecuali coupling ditekan dulu. Ini, itu pun kalau bagian diodanya masih oke, tapi ini motor masih bagus, jadi nanti masih difungsikan. Oke, untuk cara pelepasan bagian sekunnya ini mudah kalau yang bukan bawaan motor ya. Di dalam itu ada klip penguncinya, bisa ditunjukkan ya. Ini kalau untuk pemula itu kadang-kadang kebingungan nanti main potong kabel sininya. Oke ya, nanti soalnya kabel ini itu nggak akan PNP ke soket yang di motornya. Jadi ini soket-soket ini kabelnya akan dirubah acak, nggak seperti ini. Jadi nggak asal colok ya, kalau colok nanti malah membahayakan. Jadi ini kabel ini nanti dirubah-rubah. Oke, yang penting sekarang kita tahu jalurnya dulu ya. Oke, saya ambil satu persatu dulu, saya ambil semua dulu ini ya, biar mudah.
untuk kita pengecekan holdernya normal enggak kira-kira. Oke, ini tinggal kita tekan aja bagian klip penguncinya pakai besi yang enggak runcing. Oke, nah ini tunggu saya lepas. Oke, lanjut teman-teman semua. Oke, ini kabelnya udah saya lepas sepunya dari soketnya ya. Oke, pertama kita tes. Untuk yang hitam ini nggak perlu kita tes ya, karena udah jelas ini kan terpisah, jadi kita nggak membingungkan ya. Ini nanti aja yang kita bahas yang 9 ini dulu. Oke, untuk pertama ini ada kabel warna hijau dan merah. Ini adalah kabel untuk on off, untuk ini on off lampunya ini ya. Jadi nanti ini rencananya saya mau bikin sewaktu on lampu jarak dekat hidup, sewaktu on lampu jarak dekat hidup. Jadi ini kedua kabel ini. Oke, kita tes saja dulu untuk meyakinkan bahwa kabelnya masih holdernya bagus. Kita pakai aki aja ya, biar mudah dimengerti, mudah dipahami. Oke, pertama kita siapkan lampu. Kalau teman-teman nggak punya dashpan DC, pakai lampu sen ya, pakai lampu sen bisa. Intinya pakai lampu gitu aja ya. Oke, yang satu kita taruh di negatif aki, di dashpan-nya ya. Dashpan-nya kita taruh di negatif aki. Oke, kita tes warna merah dan hijau dulu. Apa benar ini adalah on off saklar lampu? Oke, ini bolak-balik nggak masalah ya. Ini terserah teman-teman nanti mau pakainya gimana. Tapi kalau saya yang merah untuk masuk, keluarnya hijau. Jadi merah untuk masuk tegangan dari aki atau nanti dari keluaran kunci kontak, Jadi saya pasangkan ini ke merah. Oke, ini merah dipasang di sini. Terus keluarannya pastikan hijau. Nah, berarti untuk lampunya kita keluar ke hijau. Oke, seperti ini. Hidup ya. Kelihatan nggak? Oke, sekarang saya off kan. Ini off, mati. Kita hidupkan, hidup. Oke, ini jalur pertama. Merah dan hijau adalah on off lampu. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk saklar ini supply tegangannya itu antara yang kabel ini ya, ini kan biru putih ini. Biru dan putih ini adalah untuk dim, untuk jarak dekatnya atau jauhnya ini ya, untuk saklar yang ini ya. Ini itu berbeda ya, maksudnya nggak satu input tegangan. Jadi kalau yang di motor-motor lama itu kan ada yang inputnya satu, terus keluarnya nanti jadi dua itu. Tapi kalau ini enggak, jadi tetap aja nanti ini salah satu dari kabel ini harus di input tegangan. Ini karena di dalam sini nggak ada campurannya. Oke ya. Oke, lanjut aja. Ini yang biru dan putih. Oke, yang biru dan putih kita coba kita masukkan tegangan. Terserah mau teman-teman pakai masuknya biru keluarnya putih atau putihnya masuk keluarnya biru, tuh terserah ya. Tapi kalau saya pakai masuknya saya pakai putih aja. Nanti masalah bolak-balik itu terserah teman-teman. Oke, masuk putih, keluarnya ke biru. Oke ya, keluarnya ke biru. Oke, bisa dilihat dashpan belum hidup ya. Sekarang saya tekan hidup. Oke, nah ini ada dua mode ya untuk ininya ya, pasnya ya. Ini kalau belakang itu cuma sebentar, misalnya kita mau ngedim sebentar. Nah, terus kalau mau dipanjer jarak jauh itu kita ke atas ini. Nah, gini. Oke ya, udah. Teman-teman perhatikan ini. Jalurnya kita harus tahu dulu. Oke, ini 4 sudah kita ketahui. Terus di sini ada kabel warna hitam dan pink ya. Hitam dan pink itu jalur untuk tombol klakson. Oke, kita coba. Kita masuknya pakai pink aja. Jangan nanti kacau ya, karena ini mau dipasang di motor Suzuki kan biasanya hitam itu ground ya, hitam itu negatif, jadi nanti malah bikin pusing ya. Sebenarnya bolak-balik nggak masalah pokoknya. Saya masukkan ke hitam aja masuknya, nanti keluarnya ke pink. Oke ya. Keluarnya ke pink. Ini tegangan masuknya yang keluaran dari kunci kontak kita masukkan ke warna hitam. Oke, gini ya kira-kira ya. Oke, bisa dilihat dashpan-nya ya.
Saya coba tombol klakson. Nah, hidup ya. Nah, oke, berarti kabel dan ini masih bagus ya, baru ya bagus mesti. Oke, tinggal 3 lagi nih ya. Untuk 3 ini kabel sen kanan kiri ya. Nah, kenapa ada 3 kabel? 1 input tegangan, 2 output. Oke, inputnya dari mana bos? Ini jangan diambilin dari kunci kontak. Ini diambilin dari keluaran flasher. Kalau keluaran kunci kontak nanti nggak kedip-kedip ratingnya, sennya. Oke, jadi masuknya lewat kabel warna abu-abu ini ya. Ini dibilang abu-abu, pokoknya kalau saya lihatnya abu-abu ini. Abu-abu masuk, ini inputan dari keluaran flasher. Oke, kita coba sen kanan kiri. Oke, kita pakai yang orange dulu. Orange kita sen dulu ya. Ini kiri W. Nah, hidup ya. Kita matikan. Nah, sekarang kita pindah ke sen kanan. Sen kanan berarti kita pindah ke warna biru. Oh, ini sentuhan nanti ini ponsel. Nah, seperti ini ya. Saya sen kanan. Hidup ya. Oke, saya matikan. Hidup ya. Nah, kebetulan untuk saklar model ini kan modifikasi ya kalau nggak salah ya. Ini udah ada dibekali dengan sistem harzatnya ya. Jadi penganti harzat. Iya ya, kalau nggak salah harzat ya, lambang segitiga seperti ini. Jadi untuk lampu sen keempat-empatnya nyala semua. Jadi depan 2 nyala semua, belakang nyala semua. Oke, kita coba ini berfungsi enggak ya. Oke, sekarang kita coba dulu sen kanan dulu ya. Nah, ini hidup ya. Hidup. Ketika kabel ini kita pindah ke yang oranye, itu pasti nggak hidup. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, tapi kalau saklar hazard ini kita sentuh, pasti hidup semua kanan kirinya. Oke. Nah, hidup ya. Ini saya tekan. Kalau saya matikan, mati. Saya hidupkan lagi. Oke. Nah, terus kita pindah ke satunya sama-sama hidup. Nih, saya pindah lagi ke sini ya. Hidup ya. Jadi kedua-duanya hidup. Ini hidup, ini hidup. Tapi kalau ini kita matikan, ya cuma satu aja, mau kiri atau kanan. Nah, ini bolak-balik nggak masalah. Oke ya, itu untuk kabelnya. Jadi pertama kita tahu kabelnya dulu. Jadi nanti kita masangnya nggak kebingungan. Oke lur. Oke, sekarang ini udah. Untuk ini mah nggak perlu dicek ya, sama aja ini masuk dan keluar. Jadi masuknya sini, nanti keluarnya juga sebelahnya, kan seperti itu. Ini kan warnanya udah di satu soket, jadi nggak membingungkan. Oke, sekarang untuk soket sudah kita tahu jalurnya. Buat teman-teman yang kurang paham bisa diulangi videonya. Nah, sekarang relay. Nah, teman-teman banyak yang kebingungan kenapa harus pasang relay mas. Sebenarnya itu relay itu fungsinya adalah sebuah saklar ya. Jadi ini kan bebannya lampu ini sebenarnya sih kalau menurut saya ini belum terlalu berat, sekitar 25 watt ya. Cuman karena si pemilik pengen pakai relay, ya udah saya ikuti aja pakai relay. Ini pakai relay kaki 4. Ini juga relaynya nggak nggak rukun ya. Yang satu 80 ampere, yang satunya 30 ampere, tapi nggak masalah. Yang jelas ini untuk 10 ampere itu sudah cukup, karena lampu ini setelah ini saya hitung ya, saya hitung itu cuma 2 ampere, 2, berapa lah, ini maksimal 2,5 ampere. Jadi kalau untuk pakai relay 30 ampere itu sudah sangat-sangat cukup menurut saya. Itu pun nanti saya gabung ke klakson juga. Oke ya, ini relaynya, cara mengecek relay gimana? Oke, kita cek relay aja sekalian ya. Ini relaynya bagus apa enggak, berfungsi apa enggak. Oke. Di sini ada keterangannya. Di setiap relay itu pasti ada keterangannya. Kalau tulisannya masih ada ya. Oke, ini kalau saya nyebut ini ya, karena lambangnya seperti ini, berarti ini normally close. Jadi ketika ini mana sih? Ini karena nggak ada tulisannya, biar teman-teman gampang aja ya. Ini kan di sini pasti ada keterangannya. Ini ada keterangannya ya. Ini pin 85 dan 86 ini adalah apa ya? Caranya saklarnya nanti yang diberi tegangan
positif dan negatif untuk menghubungkan pin 87 dan 8 berapa ini ya, mana sih ini, sebentar 86 dan 87. 85 sama 86 adalah untuk saklarnya atau untuk pemicunya. Jadi 87 dan 30 itu untuk yang outputnya, input dan output. 85 ya, 85 dan 86. 85 86. Oke, ini. Jadi yang kedua ini ya, ini dua ini adalah untuk pemicunya. Nanti ini kasih positif dan negatif. Yang ini untuk masuk dan keluar. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai lampu aja yang biar dipermudah lagi ya. Nah, oke, kita cek pemicunya dulu. Kita cek pemicunya dulu aktif enggak ya. Kita cek dulu caranya. Ini bolak-balik nggak masalah untuk pin 85 dan 86. 85 dan 86. Oke, ini 85 kita kasih tegangan negatif, dan yang satunya 86-nya kita kasih positif. Harusnya relay ini bunyi cetik gitu. Nah, dengar ya. Oke. Nah, sekarang kita pasang beban. Kita pasang beban pada bagian, oh saya butuh kabel satu lagi. Sebentar, saya ambil kabel. Oke, kita lanjut. Ingat pin 87 itu dia. Saya belum lupa lagi ya. Ya, pin 85 dan 86 adalah untuk pemicunya. 85 dan 86. Oke. Oke. Sekarang 85. Oke, ini salah satunya dari 87 dan 8430 itu adalah input. Satunya input, satunya output. Jadi bebas saja mau di mana. Tapi kalau saya, karena di sini dikasih positif negatif, jadi baiknya positifnya ada di sini. Jangan terlalu berdekatan di sini, rawan konslet. Jadi baiknya di sini aja. Kita kasih positif di bagian pin 30. Oke, positif masuk. Nanti keluarnya lewat sini. Tapi kalau sekarang belum ada arusnya. Nih, respon nggak hidup. Karena untuk pin yang 86 itu belum dikasih positif atau pemicunya. Oke ya, kita masukkan positif ke pin sini. Pin sini, nanti di sini akan ada arusnya. Oke. Ini relaynya bekerja dengan baik. Kalau kita cabut pasti mati. Saya coba ya. Nah, seperti ini. Ini kita cabut salah satunya, mau negatif mau positifnya. Ini nanti saklarnya ya. Oke, mati, hidup, mati. Oke, itu cara pengecekan relay yang sangat mudah. Oke ya. Sekarang daripada berlama-lama, saya akan coba eksekusi saja untuk pemasangan di motornya. Tapi untuk mempersingkat video, saya akan pretel motornya dulu. Terus nanti waktu penyambungan baru saya videokan lagi. Oke lur, kita lanjut lagi. Ini untuk proses pelepasan dan pemasangan kabel yang ke depan sengaja nggak saya videokan ya, karena biasanya versinya beda-beda. Ada yang maunya relaynya di arah depan sini untuk menghemat perkabelan, kabel tambahannya. Jadi kalau ini pemilik mintanya agak rapi, jadi relay mau di belakang semua di bagian jok biar gampang untuk ceknya ya, istilahnya seperti itu. Oke, ini kabel tambahan saya 4. Oke. Kenapa 4 saya jelaskan dulu. Kabel tambahannya 4 karena relaynya kan ada 2. Nah, keluaran ini yang dua ini untuk ke saklarnya, maksudnya untuk keluaran saklarnya ya, untuk jarak jauh dan dekat. Dan yang ini juga ini inputnya. Oke ya. Oh, bukan inputnya. Ini saklar keluar, lupa saya. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk yang 2 ini adalah untuk
pemicunya dari relay, jadi positifnya, negatifnya sudah dapat di belakang. Nah, yang dua lagi ini langsung keluaran dari relay. Keluaran dari relay itu yang harus langsung menuju ke lampu, yang dua. Jadi dua untuk saklar, dua untuk langsung menuju ke lampu jauh dekat. Ini juga sama, saklar jauh dekat. Oke. Sekarang kita balik ke belakang dulu supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kita lanjut ke belakang. Ini kabel sudah bikin ya. Saya ikuti kabel yang standarnya. Jadi saya suntikin kabel lagi ini. Nah, di sini ya. Oke, di sini ada relay. Tadi udah saya jelaskan untuk relaynya ya di awal video. Jadi relaynya ini putih saya bikinkan untuk negatif yang untuk pemicunya, untuk saklarnya ini negatif. Nanti saya gabung, saya dapetin kabel yang warna ini. Kalau di Suzuki itu kebetulan ini warnanya putih, hitam putih. Kalau teman-teman nggak mau cari kabel hitam putih juga langsung ke aki juga nggak masalah. Cuman saya nanti ikutin sini aja. Jadi kalau pergantian aki nggak ribet bongkar-bongkar terlalu banyak kabel. Jadi ini intinya negatif langsung negatif. Terus yang kabel kuning ini, kuning 2 ini adalah positifnya, pemicunya. Untuk ini udah dapat negatifnya. Ini positifnya. Ya, positif yang dari saklar. Keluaran saklar depan. Nanti saya jelaskan, nanti saya untuk perakitannya depan supaya teman-teman nggak bingung yang pemula ya. Ini negatif langsung dapat dari aki nggak masalah, dari kabel warna kalau untuk Suzuki hitam putih yang penting negatif, kalau nggak di rangka bodi ini langsung gabung aja nggak masalah. Kalau yang positifnya yang kuning ini nggak boleh. Ini kan tadi udah saya jelaskan bagian pinnya ya, saya nggak perlu ulangi lagi. Dan kebetulan kabelnya udah saya rakit seperti ini. Untuk jangan berpatokan dengan warna ya, yang penting pin konektornya, pin angkanya, yang penting di situ ya. Terus ini yang 2 ini adalah keluaran dari relay. Ini keluaran relay 1, yang satunya ini adalah juga keluaran relay yang satunya. Kan jauh dekat beda nanti. Ini relay kan kerjanya enggak secara bersamaan ini. Jadi sekitar waktu lampu jarak dekat yang hidup yang ini aja. Yang ini. Tapi kalau lampu jarak dekat jauh hidup, otomatis nanti akan hidup semua. Oke. Terus ini, nah ini yang merah ini saya gabung. Ini adalah saklar kabel input yang menuju ke relay. Input itu masuk sebelum keluar, berarti masuk dulu, nanti dikeluarkan setelah si pin yang ini, yang positif negatif ini dapat. Ya udah saya bongkar aja ya daripada teman-teman bingung nanti. Aduh. Nah begini teman-teman. Nah, udah jelas ya, kita ambil yang ini aja, yang jelas gambarnya. Oke. Nah, di sini ada gambar yang seperti ini ya, yang ini kan namanya open, close ya, namanya buka ya. Kalau buka kan berarti antara pin 30 dan 87 itu terbuka, nggak nyambung, maksudnya seperti itu. Kalau yang ini 85 dan 86 ini adalah pin dari positif negatif yang masuk. Jadi yang jelas ini yang satu negatif, yang satu negatif, bolak-balik boleh, mau yang 85 negatif atau yang 86 negatif juga boleh. Pokoknya bolak-balik boleh kalau yang ini. Nah, terus masuknya saya ambil dari masuknya ya. Masuknya yang kabel ini adalah pin 30. Pin 30. Terus keluarnya adalah pin 87 di warna biru ini. Saya ambil di warna biru ini. Oke ya, jangan acuan pada kabelnya. Jadi acuannya di sini. Ini positif negatif, yang satu yang negatif saya gabung langsung, ini warna ini. Langsung saya gabung. Negatif positifnya ini yang warna kuning ini. Kuning-kuning ini. Jadi dipisah. Oke ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Pokoknya intinya acuannya jangan warna kabel tapi keterangan pada relaynya, karena kadang ada yang beda-beda untuk angkanya ini ya. Oke. Ini karena yang relay 30 ampere saya buat jarak jauh, ini jarak dekat. Oke. Sekarang kita lanjut pemasangan kabelnya. Yang pertama dari sini dulu. Dari pin negatif dulu ya. Ini kan nanti rencana mau taruh sini saya. Ini nggak perlu rapi-rapi dulu ya. Oke. Ini karena untuk
istilahnya untuk video awal saja, belum perapian, saya kasih ke negatif langsung aki saja. Oke, kita jepit langsung. Nanti sebenarnya ini ikut ke kabel yang ini, yang putih, yang hitam leres putih. Maaf. Oke ya, ini sementara saya kasih ke aki aja untuk negatifnya. Untuk sementara saja lur. Karena itu untuk sementara, yang penting asal terhubung aja dulu ya. Masalah perapian kan itu selera teman-teman ya. Oke, pin negatif udah, negatif masuk ke relay. Nah terus sekarang kita positif yang masuk ke relay, positif masuk relay, ingat tambahkan sikring. Oke, karena ini loss langsung kan dari sini ya, langsung dari sini. Terus yang ke depan juga nanti ini dua ini kan langsung menuju ya. Jadi harap pakai sikring. Sewaktu ada konsleting di kabel ini, nanti sikring ini putus. Atau di depan sana ada yang konslet bagian lampu, nanti ini putus. Oke. Sebenarnya nanti sikring ini saya satukan dengan sikring ini. Ini ada relay juga menuju ke klakson. Jadi ini nanti ini saya dapat dari sini. Nanti ya, ini untuk pertama biar teman-teman nggak bingung, saya kasih sikring. Oke, ini ditaruh langsung ke positif sini aja. Oke ya, ini langsung ke positif. Nah terus ini ya, ini kan keluaran menuju ke depan. Untuk yang ke lampu langsung kita langsung sambung saja dulu. Oke, ini kita sambung, ini sudah saya tandai tadi ya. Untuk relay yang ini yang 30 ampere untuk jarak jauh tadi mana ya? Coba kita cek dulu. Untuk yang jarak jauh saya pakai yang pendek aja. Yang pendek sudah saya tandain dulu ya nanti ya. Ini teman-teman, sebenarnya kalau untuk mempermudah di sini warnanya kabel beda, harusnya beda ya. Walaupun ini positif semua, ini kabel 4 ini positif semua nantinya. Tapi yang standby yang nggak ada standby sih, nggak ada yang standby, mengikuti saklar semua. Oke ya, ini yang di sini, yang pendek ini saya kasih untuk yang lampu jarak jauh. Ini jarak jauh, saya sambung langsung di sini. Oke ya, biar nggak ribet. Nah, dan ini tuh jarak dekat, yang di sana panjang. Karena ini untuk sementara waktu, untuk sekedar memvideokan perakitannya, jadi nggak saya solasi dulu. Insya Allah nggak masalah kali ya. Oke, seperti ini udah, tinggal saya pasangkan pin. Ingat teman-teman, kabelnya jangan sampai bersentuhan. Oke, ini pasang nanti aja supaya nggak ragu untuk pemasangan depan. Oke, kita lanjut depan. Ini nanti tinggal pasang negatif positifnya aja ya, positif yang masuk ke relay. Oke, lanjut ke depan lagi. Mana ini? Oke. Sekarang di sini ada kabel. Nah, ini yang tadi udah saya jelaskan. Semoga teman-teman nggak kebingungan. Ini udah saya jelaskan tadi. Tinggal kita cari. Kita membutuhkan pencarian di sini. Oke, ini saya jelaskan untuk Suzuki GSX 150 kabelnya ya, yang penting aja ya, karena saya juga belum paham betul. Oke, di sini ada berapa kabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kabel. Oke, 7 kabel. Pertama, ini yang besar, ini yang warnanya hitam leres biru, ukurannya besar. Ini adalah kabel klakson. Oke, yang menuju ke klakson, jadi inputnya udah ikut ke saklar. Ini keluaran ke klakson. Terus yang satunya lagi warnanya sama, hitam leres biru tapi kecil. Ini adalah kabel lampu standarnya, positifnya ya, positif standarnya. Ini akan ada arusnya setelah mesin hidup. Kalau mesin cuma dikontak ini nggak ada arusnya, tapi kalau mesin hidup ini ada tegangan positifnya untuk ke lampu. Oke, ini nggak dipakai nanti, karena ini standarnya.
Terus lanjut ini yang warna ungu, terus biru laut dan hijau muda, ini adalah kabel SEN. Jadi yang biru laut itu adalah keluar dari flasher, keluaran dari flasher menuju ke saklar dan nanti dikeluarkan melalui kabel warna ungu dan hijau. Nah, ini hijau muda ini. Hijau muda ini adalah SEN kanan kiri. Jadi yang hijau SEN kanan apa kiri ya? Saya lupa soalnya. Pokoknya ini keluaran ya. Keluaran ini. Ini kan ke SEN. Saya lupa untuk kanan kirinya yang mana, yang kanan yang kiri yang mana ya. Nanti saya cek. Intinya yang satu ini masuk ke saklar, ini keluaran dari flasher yang warna biru laut. Keluarannya SEN kanan kiri ungu dan hijau muda. Oke. Lanjut orange. Orange adalah ini kabel tegangan positif setelah kunci kontak. Jadi setelah kunci kontak di on kan, ini baru ada tegangan positifnya. 12 volt positifnya ya. Ini yang oranye ini. Keluaran kunci kontak positif. Terus yang perlu lagi ini ya, yang kuning ini juga nanti kayaknya nggak dipakai. Yang kuning adalah berhubungan dengan lampu standarnya. Kuning sama ini yang hitam biru kecil adalah lampu bawaan standarnya. Oke ya. Jadi udah semua ya. Yang dua ini nggak terpakai nantinya. Jadi kita ini aja yang ingat. Oke. Langsung saja kita sambungkan karena kita mau pakai ini. Ini sementara saja dulu ya. Warna orange. Kita pisahkan dulu. Ini SEN itu biru laut. Terus ini tiga ini kita pisahkan dulu karena ini SEN untuk ratingnya. Terus yang dua lagi ini pink sama hitam adalah klakson. Kita pasang klaksonnya, lalu kita coba. Klaksonnya berarti ini harus begini teman-teman. Ini kan satu masuk satu keluar ya. Jadi ini yang warna pink atau yang warna hitam salah satunya dikasih positif dulu. Dikasih positif. Nanti kan masuknya masih ya. Ini kan nggak ada soketnya ya, nanti saya pasang. Intinya urutannya aja ya. Nah, seperti ini ya. Biar sama ya. Yang yang pink ini dikasih positif dari keluaran kunci kontak. Oke, berarti keluaran kunci kontak tadi warna orange. Oke, kita sambungkan ke orange. Di sini orange sudah masuk. Nah, yang hitam ini karena ini keluaran untuk menuju ke klakson, jadi kita tadi warna hitam leles biru yang besar. Jangan lupa hitam leles biru yang besar di sini tempatnya. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu klaksonnya hidup nggak, bos? Insya Allah hidup. Benar ya. Sudah aman. Aduh, nggak hidup kayak gini. Oh iya. Bentar. Oh, udah. Gak apa-apa. Coba ya. Nah, hidup ya. Ini handle-nya udah saya pasang ya. Nih, yang baru. Oke, kita coba. Oke, hidup. Sekarang kita SEN dulu, SEN ya. SEN, inget SEN. SEN yang ini tadi udah dijelaskan. Untuk warna grey atau abu-abu berarti masuk ke warna biru laut. Biru laut di tengah. Biru laut di sini. Masuk. Ini sementara ya. Nanti kan dipasang soketnya seperti ini. Aduh. Nah, ini sementara ya, seperti ini ya. Oke, biru laut kita masukkan abu-abu bertemu dengan biru laut. Ya, jangan sampai tertipu warna ya. Ini biru laut. Tapi jangan ditemukan biru laut. Oke. Kita harus pahami dulu jalurnya. Nah, jadi ini udah masuk. Nah, ini SEN kanan kiri. Oke, kita coba SEN kanan kiri. Mana ya ini ya lampunya ya. Karena depannya belum saya pasang.
Jadi kita cobanya pakai test pen aja. Kasih test pen. Test pen, nah satu negatif, saya taruh bodi aja. Saya hidupkan kontaknya. Sekarang saya coba sen mana yang kanan mana yang kiri. Pokoknya hidup ini. Nah ini hidup ya. Ini nggak berkedip karena lampunya terlalu kecil ya. Kalau pakai lampu mana ya, biar teman-teman nggak ragu ya. Aduh. Nah pakai ini aja biar kedip. Kalau pakai itu nggak kedip, soalnya kan itu lampunya kan kecil wattnya, lampu LED, jadi nggak akan kedip, flashernya nggak akan kedip. Oke, kita pakai lampu sen biasa aja. Saya yang salah deh. Oke, negatif, positifnya di sini. Nah, hidup ya. Ini masuk. Terus kita ini berarti sen sebelah yang warna orange sebelah kiri ya. Ya, kiri, yang warna oranye kiri. Terus kita pindah ke kanan. Aduh, lupa. Ini yang kanan hidup. Oke. Udah ya. Sekarang saya coba hazardnya ya. Hazardnya ya. Ini kan seharusnya kalau belum ditekan tombol hazard ini nggak akan hidup kanan kiri. Ini saya coba pindah ke orange, pasti nggak hidup. Nah, mati ya. Tapi kalau ini dipencet, hidup. Ini hazard, nanti lampu kanan kiri hidup semua. Oke, di belakangnya mungkin hidup nggak belakangnya cepat. Tapi belum disambung ya belakangnya, setnya. Belum ya. Oh iya, belakang belum tersambung, teman-teman. Oke ya, karena ada kabel ini. Oke, yang jelas sudah benar. Masuk. Sekarang saya matikan, kita coba lampunya. Lampu depannya ini udah benar ketemunya. Saya nggak perlu ulangi lagi, nanti terlalu panjang durasinya. Oke, tinggal ini berarti sen kanan kiri di sini ya. Oh ya, tadi karena belakang nggak hidup, nggak dimasukin sini lur. Waduh, maaf. Yang orange sebelah kiri, orange kiri. Coba kembali nggak nanti ya. Gimana ini oranye ya? Ini nggak usah dipasang dulu, pasang ya. Orange. Saya kasih coba ke ungu. Saya lupa soalnya teman-teman semua. Saya cek dulu. Nah, bener ya, itu hidup. Berarti yang ini di sini, yang warna biru laut bertemu dengan hijau muda. Jangan lupa di sini. Jangan sampai bersentuhan ya. Nah, oke, kamera bisa ke belakang. Saya coba hazard. Hazardnya kok belum hidup ya? Hidup ya, hazardnya ya. Kedua-duanya hidup berkedip. Saya tekan satu kali hazardnya pasti hidup sebelah ini aja. Kan? Oke, kiri, kanan. Oke, berfungsi dengan baik. Kita lanjut lagi untuk yang kabel lainnya. Ini teman-teman diingat ya, kabel warna oranye yang dari holder yang baru itu bertemu dengan kabel warna ungu dari bawaannya. Terus kabel yang biru laut itu bertemu dengan kabel hijau muda. Oke, ini cabut aja ya, nanti malah bikin kacau ini soalnya nanti bersentuhan ya. Oke, ini udah dihafalkan aja teman-teman. Saya cabut semua. Tinggal kita cek bagian perlampuan. Oke, perlampuan. Dimatiin kotaknya. Oke. Ini udah. Tinggal kita cek lampu. Lainnya udah semua. Ini jangan sampai bersentuhan.
sebenarnya bersentuhan nggak akan konslet terlalu banyak, cuman ya hindari hal yang tidak kita inginkan. Oke, lanjut untuk kabel yang ini. Oh, kurang satu putih. Nah, yang putih ini, ingat, yang hijau berpasangan dengan yang merah, sebagaimana di awal video tadi. Oke, ini buat lampu ya, buat lampu. Jadi yang merah ini, merah dan saya ambil warna putih aja ya. Ini sama-sama positif masuk. Jadi ini digabung aja, blek begitu. Sama-sama positif masuk. Terus yang ini untuk keluaran lampu jarak dekat dan jauh. Oh, merah aja biar nggak pusing ya. Merah dan putih masuknya, keluarnya jadi biru dan hijau ya, gini aja. Oke, ini saya amankan dulu aja ya biar nggak ribet gini. Oke, jadi masuknya warna putih dan merah ini kita gabung aja jadi satu. Kita dapetin warna keluaran kunci kontak positif, keluaran kunci kontak. Ingat, kalau di Suzuki warnanya orange. Orange adalah ini orange. Nah, di sini kita gabung aja. Ini untuk masuknya, masuk ke dalam saklar. Nah, keluarnya nanti lewat ini. Coba kita cek keluarannya benar nggak? Oke, ini masuknya udah benar. Kita cek lagi untuk orange. Kita cek. Nah, masuk ya. Ini ikut kunci kontak ya. Kalau kunci kontak saya matikan, dia mati. Nah, ini. Oke. Ingat, ini adalah yang untuk memicu saklar. Jadi arus yang menuju ke lampu nanti arus yang langsung dari relay. Oke. Kita cek kontak. Kita cek untuk lampu jarak dekatnya. Jarak dekatnya berarti kita mau ke apa? Hijau, biru, hijau. Nah, ini jarak dekat lampu hijau, warna hijau. Saya matikan. Saya coba yang ini, yang di sini. Nah, ini untuk dimnya, ini hidup. Oke. Jadi kalau ini hidup, terus ini dihidupkan, keduanya hidup. Saya coba. Ini hijaunya udah hidup ya. Nah, terus kalau saklar ini saya hidupkan bersamaan, cepret seperti ini, keduanya hidup. Jadi jarak jauh dan dekat hidup semua. Ini. Oke. Ya. Sekarang kita tinggal sambung bagian relay belakangnya. Oke, relay belakang kita kasih positif dulu. Ingat, dikasih sikring ya. Jangan langsung ke aki, membahayakan. Sewaktu ada kabel yang terkelupas, panas atau gimana itu membahayakan. Jadi usahakan pakai sikring. Berapa sih harganya sikring dan rumahnya? Ini sementara waktu ya. Untuk perapian teman-teman bisa ya dibikin serapi mungkin, mau gimana caranya. Oke, udah masuk. Ingat, ini nggak boleh bersentuhan apalagi yang ini. Oke, udah, kita ke depan lagi. Ingat kabel yang ini tadi, yang dari belakang. Oke, saya coba cek dulu. Saya pun masih butuh pengecekan loh. Takut salah nanti malah membahayakan. Jadi yang ada arusnya itu yang pasti yang ini. Nah, salah satunya pasti ada. Harusnya nanti yang diikat untuk ini nanti yang langsung ke lampu. Yang dua ini langsung ke lampu, ini ke saklar. Oke.
Ini yang kalau di relay itu yang warna kuning ya, yang kuning-kuning, kabel kuning-kuning ya. Nih. Oke, saya sambung. Ini cara nyambungnya di mana Mas? Ini pasti teman-teman bingung ini mau di mana. Ini kan udah dapat input yang dari sana, dari sini. Dari keluaran kunci kontak masuk ke saklar. Keluarnya ini ikut di sini. Ini jauh dekatnya ikut di sini. Kabel ini ikutnya ke warna biru dan warna hijau satu-satu. Oke, saya akan coba sambungkan. Ini kontak dimatiin dulu. Oke, mulai hidup. Oke, tadi yang jauh itu yang biru. Ini bolak-balik gak masalah sementara. Oke ya, yang biru saya kasih di sini. Oke, di sini karena ini yang sebentar takutnya salah lah. Repot saya. Yang ditali adalah pemicu. Yang ditali keluaran. Yang ini saya coba satu dulu ya. Bener apa enggak? Oke. Kalau bunyi berarti benar. Nah, itu bunyi relaynya ya. Jadi ini benar yang jauh kabelnya. Tuh. Nah, ini kan jauh. Oke, pasti ini ada arusnya. Yang mana ya ada arusnya? Yang ini, salah satu dari ini ada arusnya. Saya coba cek. Nah, ini yang satu enggak, karena ini dekat. Ini jauh. Ini saklar jauh saya hidupkan. Ini saya matikan. Mati. Hidupkan. Oke, ini jarak jauh, ini jarak dekat. Tapi kita harus menyambung kabel ini dulu. Kita sambung kabel ini. Satunya ini. Oke. Seperti ini kira-kira. Untuk sementara aja teman-teman. Aduh, pas sih. Oke, seperti ini. Oke, kita coba jarak dekat dulu. Dekat saya hidupkan, cepret. Ini hidup. Kita matikan, cepret. Nah, jadi ini meskipun saklar ini di off kan, kalau kita tembak tetap nyala lampunya, tetap nyala. Nih, ini kan off posisinya. Nih, nggak ada apinya ya untuk kabel yang satu ini. Tapi kalau kita ini jarak jauh kita hidupkan tetap nyala. Nih. Oke, seperti ini kira-kira hasilnya. Tapi kita coba dengan lampu yang dibeli sama si pemilik motor ya. Kita coba lampunya jalur. Ini cara ini pakai ini. Oh ya, di sini kan ada 3 kabel ya. Kita cek. Ini, yang ini untuk lampu kota. Ini untuk mana ya? Kemarin dari tanda ini negatifnya. Pokoknya dicari aja di buku panduannya ada untuk lampunya ini ya. Kalau lampu itu kan nanti teman-teman belinya beda-beda. Ini untuk negatif, ini positif, jauh dekat. Jadi ini kota. Kalau kota ini ikutnya ke oranye ini. Yang ini ikut oranye ini. Keluaran kunci kontak. Jadi sewaktu kunci kontak dihidupkan ini udah hidup langsung. Oke. Positif kita coba satu-satu aja ya. Kalau saya nggak punya kabel terlalu banyak. Negatifnya, oh ya, untuk negatif yang menuju ke sini nanti diambilin aja kabel yang warna hitam leres putih. Mana ya? Di sini nih, di sini ada nanti. Hitam leres putih ada untuk negatifnya. Hitam leres putih ini, nih. Ini ada hitam leres putih, ini negatif. Jadi nanti teman-teman sambung kabel dari sini aja. Ini dikupas dulu, terus dikasih kabel tambahan menuju ke negatif sini. Ini negatifnya. Jadi untuk sementara pakai bodi aja dulu. Oke, kira-kira bekerja enggak? Di sini. Oke.
kita ambil jarak salah satunya aja ya. Kita coba salah satu dulu. Buka kira-kira lur. Oke, hidup. Ini kalau nggak salah jarak jauh, ini jauh hidup semua ya. Nih. Sekarang kita coba satunya, yang ini. Aduh, ini membahayakan sekali sih sistemnya. Waduh. Mungkin seperti ini. Oke, saya coba. Nah, ini jarak dekatnya ya. Ini. Oke. Semua kabel sudah terhubung dengan baik. Tinggal kita proses perapian. Nanti saya arahkan teman-teman gini aja. Ini saya bongkar dulu ya. Ini atas ini saya bongkar dulu biar teman-teman nggak terlalu kebingungan. Oke, ini saya ulangi kembali untuk perakitan di depan sini ya, karena menurut saya ini paling penting di sini. Takutnya teman-teman pemula pada kesalahan nantinya ya. Oke, kita abaikan lampu ini dulu. Ini udah saya rakit yang sen dan klakson ya. Ya, ini untuk saya ulangi lagi aja. Hitam yang dari holder atas bertemu dengan ini hitam leres biru yang besar, terus yang orange ini dari saklar atas bertemu dengan warna ungu, ini warna ungu, terus yang abu-abu ini atau krem bertemu dengan warna ini biru laut. Abu-abu bertemu biru laut, terus biru laut yang dari saklar bertemu dengan hijau muda. Ini hijau muda ini udah saya pasang. Terus kan masih ada 3 kabel lagi, ini positif semua, positif masuk semua ke saklar. Yang ini untuk lampu jarak dekat, yang ini untuk jarak jauh. Nah, jadi ini yang satunya lagi untuk klakson. Jadi ini masuk. Ini jadiin satu aja biar teman-teman nggak kebingungan. Ini jadiin satu aja. Ini dipotong, yang 2 ini dipotong. Kalian ambil salah satu, 2 potong terus sambungin di sini. Oke ya, saya potong aja biar nggak cacep aja, langsung potong aja ini. Kemudian kita jumper aja di sini. Karena ini kan arusnya kecil untuk pemicu saklar aja, jadi saya yakin nggak akan bermasalah, nggak akan terbakar. Kecuali ini arus besar, nantinya itu nggak, kurang rekomendasi untuk cara seperti ini. Karena ini kan arus kecil ya, untuk pemicu relay aja, sama klakson. Klakson juga kan relay, jadi arus ini paling di bawah 500 mA. Paling banter ini arusnya 1 ampere, itu pun saya rasa nggak sampai. Nanti kita ukur deh kalau teman-teman nggak percaya. Jadi saya berani melakukan jumper di sini. Ini nanti disolder ya, disolder terus dikasih solasi bakar atau solasi manual. Oke, udah, ini bertemu dengan warna orange ini. Untuk kita mengecek berapa arusnya nanti ini saya pasang nanti aja. Nah, sekarang giliran ini yang untuk lampu ini ya, lampu ini soketnya nanti saya putus, paling ini nggak rekomendasi karena posisinya seperti ini ya. Ini nggak ada celah untuk air masuk, posisinya soketnya bawaan dari lampunya ya. Jadi ini menurut saya kurang rekomendasi ya, karena ini arusnya lumayan besar, ini arusnya 2,5 ampere untuk satu lampunya. Ini yang hitam negatif langsung ikut bodi, kalau kan nanti ikut mana ya tadi ya, yang di dalam ini ya. Nah, ikut yang hitam leres putih nanti. Terus ini jauh dekat, ini jauh dekat, yang biru adalah jauh, yang putih dekat.
Jadi yang nah ini jauh dekat, langsung sambung aja seperti ini. Teman-teman bisa rapikan sendiri. Seperti inilah. Untuk yang ini biar agak rapi ya, ini dikasih sekun ya, dikasih sekun seperti sekun ini ya, sekun yang cewek ini kan yang cowok. Jadi ini yang cewek dimasukin ke sini nantinya. Ini kan masih ada sisa 2 tuh, masih ada sisa 2 lubang, pas banget ya ini. Kalau misalnya nggak ada yang sisa ya bisa ambil, yang nggak perlu. Ini kan yang hitam leres biru ini kan nggak digunakan lagi, tapi kalau setelah dicabut, disolasi, diamankan karena ada arusnya ini. Oke, jadi ini dikasih sekun dimasukin sini. Tapi karena ini nanti saya mau kasih sekun nanti, untuk perapian itu gak lama prosesnya soalnya. Jadi saya sambung langsung aja ke sini. Kayak tadi ya, kita coba lampunya. Ini seperti ini. Terus ini juga dapatnya dari sini. Ini yang putih. Ini masanya sementara waktu pakai kabel dulu ke bodi. Ini masa, ingat kita masa ke bodi sementara waktu. Oke, sudah semua sepertinya, tinggal ini satu yang belum. Ini saya mau cek. Kalau yang ini ya, yang kabel merah ini ke lampu ini dapat dari oren ini, oren keluaran kunci kontak. Nanti teman-teman bisa ini kasih kabel aja, hubungkan dengan yang ini juga nggak apa-apa. Ini nih, kasih kabel. Tapi menurut saya jangan langsung ke sini, soalnya kan soketnya udah beda ya. Jadi ini langsung menuju ke sini aja, dikasih kabel sendiri untuk hidupin lampu yang atas ini. Ini yang 2 ini aja, lampu kota istilahnya, lampu motor-motor yang motor biasa itu lampu kotanya ya. Terus udah ya, tinggal kita cek arusnya. Kalau teman-teman nggak percaya, ragu dengan seperti ini yang digabung, kabel kecil ini kok digabung, ini arusnya kecil sekali, nanti paling banter 1 ampere ini, paling tinggi 1 ampere. Oke, kita cek. Oke, sumber tegangannya dari yang orange. Ini video ya, Cok. Oke, kita cabut dulu ya. Ini untuk uji coba arus, jadi saya harus membutuhkan kabel yang untuk jumperan dulu ya. Di bawah orange. Oke, ini voltmeter di set di skala arus ya, arus DC ya, arus DC. Oke, pegangin aja. Oke, arus DC. Terus ini kan yang prop merah ini kan di prop arus ya, jangan lupa untuk pengecekannya. Lalu cek voltase di sini yang merah, tapi ini karena cek arus di sini 10 ampere. Ini saya tempelkan di sini aja, sini di yang warna oranye ini ya, oranye karena kan sumbernya dari oranye itu. Oke, nah yang hitam ini ke sini. Ini pakai yang jepit aja deh, yang jepit. Oke, saya ganti dulu yang jepit biar lebih mudah. Ini ke sini, jebret. Oke, kalau enggak ya langsung ke sini aja, apa. Karena untuk cek arus ya, kalau nggak cek arus ini langsung pasang aja ini. Cuma saya mau membuktikan ini arusnya kecil, jadi meskipun kabel kecil ini dijamper 3 itu saya rasa nggak masalah.
Oke, udah semua ya, ini udah saya pasang semua. Jarak jauh yang nggak pasang ini, sen juga nggak saya pasang karena kabelnya ada di dalam ini. Sennya nggak saya pasang, jadi untuk hidupin lampu ini aja. Oke, saya tes. Oke, saya coba lampu dekatnya dulu. Oke, berapa arusnya? Nah, kecil sekali kan? Nggak sampai berapa ini, 132 mA. Ini untuk lampu jarak dekat. Oke, saya hidupkan jarak jauh juga. Nih, berapa? 200, baru 200 mA. Oke, ini lanjut ke klakson. Saya pencet klakson sebentar aja karena ini malam ya. Mana sih klaksonnya? Nih, teman-teman bisa lihat arusnya berapa. Ya, nggak nambah kan? Nah, itu nggak nambah. Cuma segitu aja arus di sini. Di kabel ini kecil sangat sekali. Karena kan arus besarnya udah melalui relay. Ini kabel inilah harus besar kalau kabel ini dua ini. Ya, saya matikan jarak dekatnya, jauhnya, dekat. Jauhnya matikan aja. Nah, ini dekat. Ini jauh. Oke. Untuk sennya belum saya hidupkan, belum saya sambung. Oke, saya matikan seperti ini ya di sini. Oke, untuk arus sudah jadi ya. Arusnya sangat kecil ya. Oh, kok ini di hole? Lupa. Ini tadi kepencet hole ya. Saya ulangi. Oke, jarak dekat dulu. 126 mA untuk jarak dekat. Hidupin jarak jauh 250 mA ditambah klakson. Jadi nggak sampai setengah ampere ini malah. Tuh, ini klakson. Ini paling nanti ditambah lagi ke sen itu kalau nggak salah karena ini LED. Paling banter itu hampir mencapai 1 ampere mungkin ya. Coba saya untuk sennya karena ini ke lampu. Oke, saya coba sen aja. Oh, belum nyala ini. Nggak dipasang ya. Di sini nggak dipasang. Oke. Sennya nggak nyala ya karena belum saya pasang emang untuk sennya. Jadi ini untuk memastikan bahwa kabel yang ini di jumper 3 ini nggak akan bermasalah. Saya rasa nggak bermasalah karena arus kecil sekali. Nggak sampai setengah ampere. Kalau setengah ampere itu 500 mA sininya. 500. Oke ya. Saya matikan dulu. Oke, ini langsung dipasang aja. Oke ya. Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman, udah saya jelaskan dari tadi itu menurut saya ini udah paling rinci itu menurut saya. Kalau kira-kira teman masih bingung ya mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip. Karena untuk urusan kabel bagi pemula itu emang bisa dibilang sulit lah. Tapi kalau udah master sih ya itu udah beda lagi ya. Oke. Jadi intinya seperti itu untuk penyambungan kabelnya, dan untuk proses perapian itu terserah teman-teman, usahakan serapi mungkin. Oke, ini untuk CB-nya motor GSX 150-nya alhamdulillah sudah selesai. Untuk jalur kabel-kabelnya tinggal perapian. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.